Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subhanas Nurapi. Di sini saya akan memaparkan tentang manajemen sumber daya manusia atau ARM. Di sini ada rekrutmen. Rekrutmen merupakan suatu keputusan perencanaan manajemen sumber daya manusia mengenai jumlah karyawan yang dibutuhkan, kapan diperlukan, serta kriteria apa saja yang diperlukan dalam suatu organisasi. Rekrutmen pada dasarnya merupakan usaha untuk mengisi jabatan atau pekerjaan yang kosong di lingkungan suatu organisasi atau perusahaan. Untuk itu terdapat dua sumber tenaga kerja, yakni sumber dari luar eksternal organisasi atau dari dalam internal organisasi. Penarikan rekrutmen pegawai merupakan suatu proses atau tindakan yang dilakukan oleh organisasi untuk mendapatkan tambahan pegawai melalui beberapa tahapan yang mencakup identifikasi dan evaluasi sumber-sumber penarikan tenaga kerja, menentukan kebutuhan tenaga kerja, proses seleksi, penempatan, dan orientasi tenaga kerja, yaitu ada metode rekrutmen. Kasmir 2016-94 menemukan beberapa cara atau metode yang digunakan untuk menarik minat pelamar agar dapat melamar, yaitu satu, informasi yang disajikan benar-benar memberikan informasi yang jelas tentang nama perusahaan, bidang usaha, posisi yang ditawarkan, kompensasi yang diberikan, jenjang karir, dan fasilitas menarik lainnya yang ditawarkan. 2, yaitu format lamaran dibuat menarik dan menunjukkan kesan perusahaan benefit. Kesan ini penting karena banyak pelamar yang memperhatikan hal ini sebelum mengirim surat. Di sini ada lamaran. 3, pemilihan media untuk membuat lowongan kerja sesuai dengan segmentasi media yang bersangkutan. Pemilihan media ini juga akan memberikan kesan konektivitas perusahaan. Pelamar yang berkualitas biasanya hanya melamar di media yang dianggap benefit. 4, menempelkan brosur di perguruan tinggi dan lembaga pelatihan yang memiliki kualitas dan reputasi tinggi. Hal ini penting karena biasanya perguruan tinggi yang memiliki reputasi tinggi akan menghasilkan lulusan yang dapat dipertanggungjawabkan. 5, yaitu waktu yang diberikan jangan terlalu singkat sehingga mampu memaksimalkan jumlah pelamar, misalnya 1 minggu atau 10 hari. Di sini ada seleksi. Seleksi merupakan bagian materi dari operasional manajemen sumber daya manusia, yaitu pengadaan, prokuremen. Sedangkan pengadaan itu sendiri terdiri dari perencanaan, perekrutan, seleksi, dan penempatan dan produksi. Proses seleksi merupakan tahap-tahap khusus yang digunakan untuk memutuskan pelamar yang mana akan diterima. Proses tersebut dimulai ketika pelamar kerja dan diakhiri dengan keputusan penerimaan. Di sini ada kriteria dan teknik seleksi, yaitu kriteria seleksi menurut Shimamura 2004-202 pada umumnya dapat dirangkum dalam beberapa kategori, yaitu 1, pendidikan, 2, pengalaman kerja, 3, kondisi fisik, 4, kepribadian. Adapun beberapa teknik seleksi antara lain: 1, interview, 2, tes psikologi, 3, tes mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan, 4, pusat pelatihan, 5, biodata, 6, referensi, 7, geologi, ilmu yang berkenaan dengan tulisan tangan.
Selanjutnya ada pelatihan dan manajemen kinerja. Di sini ada pelatihan dan pengembangan sangat penting untuk meningkatkan kinerja karyawan dan kesuksesan organisasi. Penelitian menunjukkan bahwa program pelatihan yang efektif dapat meningkatkan produktivitas, efisien kerja, dan motivasi karyawan yang lebih tinggi. Terutama bagi pekerja yang kurang berpengalaman dalam konteks kemajuan teknologi yang cepat, terutama di sektor-sektor seperti perbankan. Pelatihan berkelanjutan sangat penting untuk menjaga agar karyawan tetap mendapatkan informasi terbaru tentang tren industri dan persyaratan kepatuhan. Selain itu, organisasi yang memprioritaskan pelatihan dan pengembangan akan menumbuhkan budaya positif dan mempertahankan talenta yang sangat penting untuk pertumbuhan jangka panjang. Namun, tantangan seperti alokasi sumber daya dan pengukuran laba atas investasi dapat menghambat implementasi yang efektif. Secara keseluruhan, menyelaraskan inisiatif pelatihan dengan tujuan organisasi dan prioritaskan metode pelatihan modern termasuk alat bantu digital dapat secara signifikan meningkatkan kemampuan dan kinerja karyawan. Di sini ada manajemen kinerja. Manajemen kinerja adalah pendekatan sistematis yang meningkatkan kinerja karyawan melalui penetapan tujuan umpan balik dan perencanaan pengembangan yang menyelaraskan kontribusi individu dengan tujuan organisasi. Penelitian menunjukkan bahwa sistem manajemen kinerja yang efektif secara signifikan meningkatkan produktivitas karyawan dengan menumbuhkan keterlibatan dan motivasi. Sebagai contoh, PMS yang diimplementasikan dengan baik yang mencakup penetapan tujuan yang jelas, umpan balik secara teratur, dan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan korelasi yang jelas, umpan balik secara teratur dan positif dengan peningkatan hasil kinerja. Selain itu, pendekatan modern menekankan keterlibatan dan pengakuan karyawan yang sangat penting untuk mempertahankan motivitas dan kinerja dari waktu ke waktu. Di sini ada kompensasi. Kompensasi meliputi kembalian finansial dan jasa-jasa terwujud dan tunjangan-tunjangan yang diterima karyawan sebagai bagian dari hubungan pegawaian. Dimensi kompensasi dalam penelitian ini adalah 1. Gaji, 2. Intensif, 3. Tunjangan operasional, dan 4. Tunjangan kesehatan, 5. Tunjangan pensiun. Di sini ada hubungan karyawan. Hubungan karyawan berfokus pada interaksi dan komunikasi antara manajemen dan karyawan. Tujuannya yaitu dari hubungan karyawan adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif, mengelola konflik, serta memastikan kesejahteraan dan kepuasan karyawan. Aspek yang termasuk dalam hubungan karyawan antara lain yaitu komunikasi yang efektif, menjaga hubungan terbuka antara karyawan dan manajemen. Kesejahteraan karyawan memastikan bahwa karyawan merasa dihargai dan didukung dalam hal kesejahteraan fisik dan mental. Di sini ada keterlibatan karyawan, mengajak karyawan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi pekerjaan mereka. Di sini ada pemecahan konflik mengenai perbedaan atau masalah antara karyawan dan perusahaan secara konstruktif.
Di sini ada strategi dan tantangan HRM saat ini. Satu, yaitu strategi yang digunakan untuk mengatasi berbagai tantangan sumber daya manusia di era transformasi digital. Organisasi modern perlu mengubah posisi nilai operasi sumber daya manusia dan menciptakan proses sumber daya manusia menyeluruh dan tertutup dengan bantuan teknologi digital. Demikian operasi digital. Transformasi digital memberikan pengaruh positif terhadap sumber daya manusia, akan menghasilkan perubahan nyata dan dalam seleksi. Selanjutnya, tantangan HRM saat ini, manajemen sumber daya manusia terhadap beberapa tantangan di era transformasi digital karena adanya kebutuhan mendadak untuk melakukan transformasi digital. Salah satu tantangan utama pengolahan sumber daya manusia di era transformasi digital ini adalah beradaptasi terhadap perubahan dan memastikan sumber daya manusia mampu beradaptasi terhadap ketidakpastian dan ketakutan yang menyertainya. Dalam hal ini, karyawan harus beradaptasi dengan transformasi digital. Urgensi peran manajer sumber daya manusia adalah mereka harus tetap bersikap positif selama masa sulit dan mendukung karyawan untuk tetap kreatif, antusias, dan termotivasi dalam mencapai tujuan organisasi. Praktis sumber daya perlu dikelola secara strategis agar sesuai dengan skenario perubahan, penggeseran metode komunikasi tradisional, dan sistem kerja jarak jauh. Akibat perubahan di era transformasi digital menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga kestabilan kinerja karyawan. Transformasi tersebut memerlukan perubahan sistem proses, arsitektur, dan operasional yang signifikan. Oleh karena itu, merupakan fakta yang terbukti bahwa transformasi digital memaksakan organisasi untuk merencanakan dan menerapkan strategi bisnis baru. Manajemen sumber daya manusia juga memainkan peran penting dalam implementasi ini karena merencanakan pengelolaan dan mendukung karyawan. Demikian presentasi saya pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatian dan waktunya telah diberikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.